Kekerasan yang diterima nggak pada saat waktu penangkapan itu? Mau disampaikan sekarang atau nanti? Ketika lewat dari pintu DPR, saya dengan tim gabungan medis lainnya, ketika mau pulang lewat depan Spark di bawah transfer itu, dengar suara ada warga yang bilang ada yang kepala bocor itu perlu pertolongan. Terus kami nyebrang, kami lihat ada mungkin 4 atau 5 orang udah jongkok, ada yang berdarah, ada yang bibirnya sobek. Terus kami tawarkan gitu, ini butuh bantuan medis nggak, ini mereka ada yang berdarah macam-macam. Terus salah satu orang itu teriak, kamu ngapain di sini? Terus dia dorong, jatuh, terus mau melihat ada GoPro dan ada suara yang provokasi. Ini yang tadi lempar-lempar gitu. Terus otomatis mereka langsung tangkap, langsung ditangkap, ditarik, dibanting ke bawah, dipiting lehernya 2 orang, diinjak di bagian leher tuh, diinjak satu sepatu di sini, terus satu lagi lutut. Habis itu ya dia udah dipukuli babi buta, nggak tahu siapa yang mukul, nggak tahu dari mana. Ya udah, setelah dipukulin, terus ada Kak Oji, dia datang, dia masuk, dia nutupin pasang badan untuk stopin pemukulan itu. Udah stop pemukulannya, terus diminta geledah, dipaksa dibuka semua barang, nggak ada barang bukti yang aneh-aneh, cuman alat medis, baju ganti, ya kasa, oksigen, minum, dan itu semua disita di saat BAI. Jadi saya pulang nggak bawa apa-apa. Terus setelah lanjut, ada teman kami yang dibawa, udah masih di mobil tahanan gitu, suruh masukin nih barang-barangnya, bawa-bawa, ditarik paksa, Kaujinya melindungi lagi. Terus aku juga, karena Kauji banyak dipegang ya, masih badannya tuh ditarik, dipukul, macam-macam. Aku juga coba nutupin tuh, malah makin dipukulin gitu, kita dipisahin, setelah kita makin dipukulin. Setelah itu udah mungkin sekitar 3-5 menit, mobil tahanannya datang, diangkat paksa, dimasukin mobil tahanan, sampai sini sore, sekitar jam 6 sore. Itu sih kekerasan yang pas penangkapan tuh, kekerasannya ada. Setelah dalam pemeriksaan ada sempat Iya, kalau di pemeriksaan itu nggak ada kekerasan secara fisik langsung, tapi sekitar pukul 11 malam itu saya ada pendarahan atau mimisan. Sampai jam setengah 1 subuh itu masih berlangsung pemeriksaannya. Terus diminta, oh yaudah ini kan masih mimisan, coba ke dokpol gitu, dokter polisi, coba dicek. Setelah dicek, dokter polisinya tuh memberikan surat rekomendasi tertulis untuk Kasubit Kamneknya. Ini anaknya udah mimisan, demam, dia harus istirahat 2-3 jam tidur. Setelah sampai sini tulisan itu, kalau nggak salah kepala Kamneknya itu sempat mengizinkan, oh iya silakan gitu, tidur sampai jam 7 pagi aja kalau bisa, atau jam 6 atau jam 7, biar nanti lanjut pemeriksaan tuh udah lebih segar, lebih sehat lah, mimisannya bisa berhenti. Selang itu oke, selesai, istirahat 5 menit di pantry, nggak ada CCTV, di sofa itu tidur 5 menit, lalu dibangunkan oleh anggota yang menginterogasi saya, disuruh bangun, nih tanda tangan gitu, tanda tangan surat BAI-nya. Dengan posisi yang saya mimisan dan pusing itu, langsung saya bingung, ini kenapa disuruh lanjut. Setelah saya baca, keterangan itu tidak sesuai dengan apa yang saya ucapkan gitu secara verbal selama interview. Sama ditanya-tanya tuh, saya misalnya mengucapkan ABC, tapi di tulisan surat yang diminta tanda tangan itu CBA atau XYZ lah. Pokoknya itu nggak sesuai sama apa yang saya nyatakan. Dan itu menurut saya berbahaya, karena saya tidak melempar, saya tidak melakukan pengerusakan, tidak melakukan pemukulan, tidak macam-macam, tapi di surat itu bisa jadi muncul. Nah, karena saya merasa bahaya pada saat itu, saya minta kuasa hukum saya minta ditemani kuasa hukum, pendamping hukum, tapi dari orang yang minta saya tanda tangan itu tidak mau memberikan, tidak mengizinkan, lebih kayak udah nggak usah, kamu tanda tangan aja, kalau mau cepet keluar nih tanda tangan aja, udah nggak usah pendamping hukum lama. Ya udah, saya akhirnya yaudah saya nggak mau tanda tangan, dia juga nggak mau ngasih pendamping hukum, yaudah kita diam aja. Sekitar 30 menit baru pendamping hukum yang seruangan sama saya tuh, saya bisa hubungi, minta tolong dia panggil pendamping hukum. Setelah itu kita pemeriksaan lagi untuk tanda tangan, jadi nggak jadi istirahat tuh. Entah kenapa saya merasa kayak seperti mungkin penyiksaan, tapi nggak secara langsung gitu, secara psikis tuh ditekan. Terus juga dalam kondisi mimisan, dalam kondisi pendarahan, itu lanjut dari sekitar jam 2 sampai jam 4 subuh itu lanjut mimisan, semakin pusing, semakin batuk-batuk,
akhirnya rujuk ke Dokpol lagi dan minta jangan di Dokpol lagi, karena di Dokpol tuh nggak bisa penanganan yang lebih serius lah terkait apa yang ada di dalam, terkait pemukulan secara fisik tuh mereka nggak bisa kan. Setelah itu minta rujuk ke rumah sakit, baru sekitar jam 6 kurang, setengah 6 pagi itu berhasil ke Siloam. Bagaimana kelangsungan akademik dari mahasiswa kami. Oleh karena itu kami akan terus mengawal proses kasus ini dan juga berharap akan ada perbaikan demokrasi kita di masa mendatang. Kita berharap ya, negeri kita penghormatan terhadap hak asasi manusia termasuk yang disampaikan dalam aksi-aksi ini juga seharusnya dilindungi, termasuk juga dihormati oleh aparat penegak hukum. Ya tentu kami punya harapan ya, setelah pemeriksaan ini, setelah kemudian fakta-fakta dikumpulkan kembali ya melalui proses pemeriksaan, itu dapat menjadi bahan pertimbangan ya agar kasus ini tidak perlu dilanjutkan. Kekerasan fisik dan ditangkap. Penangkapan terhadap peserta aksi tersebut terutama dengan kekerasan menimbulkan pertanyaan serius dan kami mengenai penghormatan terhadap prinsip-prinsip perlindungan sipil, termasuk perlindungan terhadap petugas medis dalam situasi aksi damai. Program studi ini dapat akan terus mengawal mahasiswa kami dan memberikan perhatian hukum dalam proses hukum ini. Kami menghormati proses hukum yang berlaku dan masih menunggu perkembangan lebih lanjut dari pihak-pihak terkait. Namun demikian, kami berharap dengan fakta-fakta yang kami sampaikan ini, pihak Polda Metro Jaya dapat meninjau kembali penanganan kasus ini secara objektif dan berkeadilan dengan mempertimbangkan posisi mahasiswa kami serta integritas tugas kepolisian yang diambil saat ini. Kami percaya bahwa institusi kepolisian memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban dan hak-hak warga negara secara seimbang. Karena itu kami berharap agar penanganan peristiwa ini tidak memperburuk citra kepolisian di mata publik, khususnya pada generasi muda yang sedang menempuh pendidikan dan belajar aktif berpartisipasi kehidupan demokratis bangsa. Kata kami sampaikan komitmen dukungan moral dan akademik kepada mahasiswa tersebut, yaitu Yonggi, serta kepada semua pihak yang memperjuangkan keadilan dan kebebasan berekspresi.